Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alham Islami dari kelas 11 TKJB dari Sekolah SMK Negeri 2 Banjarmasin. Mata pelajaran Teknologi Layanan Jaringan, materi tentang komunikasi data. Di komunikasi data ada yang namanya OSI layar, yaitu sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau ISO di Eropa pada tahun 1977. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Model ini juga disebut dengan model 7 lapisan OSI atau OSI 7 layer model. Di sini ada application layer yang berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Contohnya FDAM, X400, X500, dan DAP. Presentation layer berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam level ini adalah perangkat lunak redirector seperti layanan workstation dan juga network cell. Contohnya ISO atau IEC8823, X226, ISO IEC95761. Session layer berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koreksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama. Contohnya ISO IEC8237, X255, ISO IEC9548-1 dan X235. Selanjutnya di sini ada yang bernama transport layer yang berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Contohnya ISO IEC8073, TP0, TP1, dan TP2. Selanjutnya ada network layer berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing sebelum internet working dengan menggunakan router dan switch layer 3. Contohnya ISO IEC8208, X25, atau paket LA ISO IEC8878. Selanjutnya ada data link layer berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Contohnya ISO IEC7666, X25 LAPB, Token Bus, dan X2222. Selanjutnya ada physical layer berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pesinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pekabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Contohnya X25, X21bis, EYT232. Dan berikut adalah contoh OSI model beserta protokolnya. Misal OSI layer ke-7 application layer. Protokolnya adalah HTTP, FTP, DNS, SNMP, dan Telnet. Selanjutnya presentation layer, protokolnya adalah SSL dan TLS. Session layer, protokolnya NetBIOS dan PPTP. Transport layer, protokolnya TCP UDP. Network layer, protokolnya IP, ARP, ICMP, IPsec. Data link layer, protokolnya PPP, ATM, Ethernet. Physical layer, protokolnya Ethernet, USB, Bluetooth, dan 802.11. Selanjutnya ada yang namanya ROIP atau Radio Over Internet Protocol.
yaitu sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar voucher over IP atau VoIP dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras. RoIP memungkinkan adanya multikomunikasi dengan banyak frekuensi serta terhubung dengan komunikasi. Berbeda dengan sistem komunikasi dua arah seperti telepon, RoIP memiliki stasiun pangkalan yang secara fungsional mengirimkan sinyal kepada seluruh pengakses RoIP. Repeater radio amatir dapat menangkap sinyal dan mengirimkan radio yang tidak hanya terbatas pada wilayah tertentu. RoIP mentransmisi sinyal-sinyal yang secara spesifik untuk aplikasi sistem land mobile radio, seperti push-to-talk. Di sini ada base station, yaitu perangkat radio pusat yang berada di station control dengan sisi pelanggan yang bekerja pada sistem digital Enhanced Cordless Telecommunication. Pada RoIP, base station merupakan protokol penting sebagai jembatan antara pengguna dengan IP gateway. IP gateway yaitu merupakan perangkat yang dapat mengkonversi data ke dalam protokol internet, mengacu pada suara diubah menjadi IP atau perangkat yang dikonversi menjadi sebuah suara digital ke dalam paket IP. Selanjutnya ada repeater, yaitu yang berfungsi untuk memperpanjang rentang jaringan dengan cara memperkuat isyarat elektronis. Pemasangan repeater pada setiap 2,5 km membuat LAN yang menggunakan Ethernet rentang jaringannya dapat diperpanjang hingga 20 km. Dan berikut adalah contoh topologi dari RoIP atau Radio over Internet Protocol. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.